Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 2 dikatakan, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Allah memerintahkan Yakub untuk pergi ke Betel. Ia tinggal dan bermalam di sana. Ketika ia tidur, ia bermimpi melihat malaikat Tuhan naik turun di sebuah tangga. Yakub menamai daerah tersebut dengan nama Betel, yang artinya rumah Allah. Dalam perjalanannya ke Betel untuk yang kedua kali, Yakub sedang dalam posisi sebagai pelarian, karena ia dan keluarganya menghadapi ancaman dari seluruh penduduk Kanaan, yang disebabkan karena anak-anak Yakub telah membunuh penduduk sebuah kota di daerah Kanaan tersebut. Hal ini mengakibatkan Yakub terpaksa mengungsi dan akhirnya diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Betel, tinggal di situ dan membuat mezbah bagi Allah. Kedatangan Yakub ke Betel yang pertama sendiri dan tidak memiliki apa-apa. Namun untuk yang kedua kalinya, Yakub datang ke Betel dengan 4 orang istri, 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, hamba-hamba dan budak-budak, dan tak terhitung ternak dan kekayaan yang dimilikinya semasa ia bekerja kepada Laban. Yakub menginstruksikan kepada seluruh keluarganya dan juga hamba dan budaknya agar menjauhkan segala dewa-dewa asing serta mentahirkan diri mereka. Yakub menyadari bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang berkuasa dan dewa-dewa lain tidak ada yang dapat menandinginya. Ia ingin agar mereka menyingkirkan segala berhala dan menjaga kekudusan hidupnya agar dapat merasakan penyertaan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, dia akan menolong mereka dalam masa-masa sulit. Melalui firman ini, Yakub mengajak seluruh keluarganya bersiap dan pergi ke Betel sesuai dengan firman Tuhan. Sebelumnya, anak-anaknya Simeon dan Lewi baru saja melakukan pembalasan karena Sikem melakukan hal yang tidak pantas kepada Dina, putri Yakub. Yakub dan rombongannya diingatkan agar menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah mereka dan harus mentahirkan diri serta menukar pakaian mereka. Sesudah mereka sampai di Betel, maka Yakub mendirikan mezbah di sana sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menuruti firman-Nya, sebagaimana Yakub diperintahkan untuk pergi ke Betel dan membangun mezbah bagi Tuhan, demikian juga kepada kita. Ini menunjukkan pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya, meskipun ada resiko yang harus ditanggung. Sebelum pergi ke Betel, Yakub memerintahkan keluarganya untuk menyucikan diri melalui pengakuan dosa dan pertobatan dengan membuang berhala dan menukar pakaian. Kita perlu membersihkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam pengalamannya bersama Tuhan, Yakub telah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Hal ini mendorong Yakub untuk tetap mengingat bahwa Tuhan menyertai dan memberkatinya dalam menghadapi masa-masa sulit sekalipun. Firman Tuhan harus dilakukan dengan segera, tidak boleh berlambat-lambat. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah yang tetap menyertai dan memberkati kita. Ketaatan kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya menjadi ciri khas orang yang percaya. Yakub beserta keluarganya setia kepada Allah yang mereka sembah dan mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dalam hal ini, kita diingatkan untuk senantiasa mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup yang mengharuskan kita mengutamakan kerajaan dan kebenarannya.
Yakub membangun mezbah bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan kesediaannya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan mengakui kedaulatannya dalam hidup keluarganya. Kita perlu menjalani kehidupan bersama Tuhan. Seperti Yakub yang taat kepada Tuhan dengan menyucikan diri, mengingat penyertaannya dan membangun mezbah bagi Tuhan. Demikian juga orang yang percaya, mengingat penyertaannya, kita harus menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sebab Dialah yang menjawab pada masa kesesakan dan menyertai perjalanan yang kita tempuh. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, sebagaimana Engkau menyuruh Yakub untuk bersiap pergi ke Betel dan membuat mezbah di situ bagi Allah. Ya Bapa, itu adalah sebagai tanda ucapan syukur yang boleh disampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Pada tanggal 11 Oktober 2025 ini akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 70 tahun HKBP Mentex. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayan, dan warga jemaat HKBP, mari kita doakan bersama, dan semua undangan kita harapkan supaya hadir untuk berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah salam kami, Horas.